Yang gue suka dari mobil ini, ketika kita turun dan menjauh dari mobil, dia akan otomatis langsung ngunci. Cocok banget buat teman-teman yang suka lupa ngunci mobil kayak gue nih. Di samping saya sudah ada Chery Tiggo 8 CSH. Teman-teman nggak ya? Karena saya mendekat bawa kunci, dia otomatis langsung ngebuka. Jadi kemarin di pengumuman harga mobil ini sempat bikin geger karena dijual nggak sampai 500 juta, tepatnya 499. Di mana? Jadi mobil plug-in hybrid paling murah di Indonesia. Tadinya kita pikir yang paling murah itu adalah si Jeku G7. Kalau misalkan harga sekarang berapa kuotanya, kan itu udah habis kalau nggak salah yang 1000 orang pertama jadi 499. Setelah itu bakal berubah jadi 519 ke harga baru. Tapi teman-teman kalau misalkan mau tanya harga fixnya bisa ngobrol sama Mbak Riri, nomor handphone nanti saya taruh di layar. Kalau nggak di pin komen, literally ini gue bener-bener berada di pinggir jalan, jadi sorry kalau mungkin ini masih berisik ya. Ini kuncinya tuh seperti ini teman-teman. Jadi ada tombol lock, terus ini unlock, ini buat nyalain AC atau starter mesin, ini buka bagasi belakang. Jadi mobil ini sebenarnya banyak banget aku liatin di YouTube saya, di Instagram maupun TikTok tuh yang sering compare, wah daripada beli Zenek Hybrid mendingan ini dan segala macam. Apakah mampu melawan? Ya nanti kita bakal review tipis-tipis. Jadi kalau lo sendiri tampak depan mobil ini bagaimana kesannya? Elegannya dapat, tapi sebenarnya segmennya SUV dong. Ini SUV dan memang di bulan April atau Mei ya, itu penjualan nomor 1 mengalahkan CR-V. Nah, malah di-compare sama CR-V juga sebenarnya. Tapi kalau seharga kan ini jauh lebih murah. Sudah dilengkapi dengan safety sense di bagian kaca. Dan di sini di mika-mika akrilik ada kamera juga. Bukan 360 lagi tapi 540. Terus ada sensor-sensor depan juga. Tentunya sudah adaptive cruise control. Perlampuan sudah LED. Lampunya sudah LED semua. Ganteng ya. Udah LED. Terus ini grill sini tuh bolong beneran, jadi buat menambah aerodinamis sekaligus pendinginan. Ini warnanya warna hijau ya. Kita ngomongin dapur pacu ya. Mesinnya memang 1500 tapi turbo. Tenaganya itu kombinasi 347 PS, torsinya 525 Nm. Ini sudah dapat penutup mesin kayak gini, bahkan sudah dapat peredam juga gitu kan. Buat meredam ini suara sekaligus menahan panas kayak gitu ya. Ini kalau kalian mau lihat nih bisa dibuka nggak sih? Kalian bisa buka dari sini ya. Jadi rapi ya efeknya ya. Ini buat ngisi-ngisi air wiper dan sudah dilengkapi dengan pegas hidrolik. 0 ke 100 klaimnya bisa ditempuh cuma butuh 8,5 detik. Tapi gue lihat beberapa YouTube itu 8,3 juga bisa nyampe juga sih gitu. Halo Chery Family, perkenalkan saya Riri, sales konsultan Chery Pusaka yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 57, Tambun, Bekasi, atau patokannya di depan PT Sinde. Di samping Riri ini ada mobil Chery J6 yang dimulai dengan harga 505.500.000 dengan DP minimal 50 jutaan dan angsuran cuma 7 jutaan aja loh. Ada juga mobil Chery Tiggo 8 dengan harga 397.500.000 dengan DP mulai 20 jutaan atau angsuran 5 jutaan aja. Ada juga nih tersedia unit Tiggo 8 CSH dengan DP mulai dari 70 jutaan saja atau angsuran mulai dari 7 jutaan. Kami juga ada promo kredit bebas angsuran, jadi Bapak atau Ibu hanya bayar 50% saja di awal dan 50% lagi sisanya di tahun berikutnya. Kami juga menerima tukar tambah mobil lama Bapak atau Ibu merek apapun dengan harga terbaik. Setiap pembelian mobil Chery, Bapak atau Ibu cukup isi bensin aja karena biaya servisnya sudah ditanggung oleh Chery selama 4 tahun atau 60.000 km. Jadi Chery Family yang mau test drive, pemesanan dan juga servis bisa langsung hubungi Riri dengan nomor telepon 0822 9972 7344 atau boleh juga datang langsung ke Chery Pusaka, Bekasi Timur. Janjian ketemu sama Riri ya. Ditunggu. Terima kasih.
Kalian pasti penasaran kan, apakah betul mobil ini bisa jalan 76 km per liter? Jadi pengetesannya itu memakai simulasi jarak 120 km. 90 km pertama itu memakai mode full EV yang bisa jalan 90 km, 0 liter BBM. Jadi belum pakai bensin sama sekali. Lalu asumsi deh, pemakaian konsumsi BBM itu 19 km per liter. Sisa jarak 30 km dibagi 19 ketemunya adalah 1,57 liter. Dan artinya dengan jarak 120 km hanya menghabiskan BBM cuma 1,57, artinya bener dong ketemu 76 km per liter. Kita ngomongin BBM hanya kepake 1,57 liter untuk jarak 120 km. Dan kalau kalian bener-bener cuma ngecas setiap hari, artinya bener-bener kalian bisa jarang banget isi BBM loh. Menarik kan? Panjangnya sekitar 4,7, wheelbase-nya 2,7 teman-teman. Nah ini jadi kalau teman perhatiin ya, dia velgnya tuh udah ala-ala kayak mobil listrik, bannya tuh dapat apa Continental, terus profilnya 235, 50, ringnya 19, cakram depan belakang, tentunya kayak rem ABS, EBD, hill start assist mah sudah ada semua. Ini kameranya letaknya di sebelah sini juga, ada lampu sein, ini dibikin pilarnya tuh dop, ini satin chrome, terus kalau pada saat pencet dia akan nutup kayak gini, jadi seamless, udah kekinian banget. Ada roof rail juga, terus pada saat posisi kebuka, aku mau kasih lihat ya teman-teman. Jadi di sini untuk lubang untuk ngecasnya. Jadi kalian nanti kalau pembelian itu biasanya nanti kalian dapat untuk charger portable, terus juga ada wall mount charging. Tapi nanti kalian tanya sama Mbak Rimba udah dapat free atau belum gitu ya. Jadi kalau misalkan pakai wall mount charging itu bisa sekitar 3 jam ngecasnya. Tapi kalau misalkan kalian pakai fast charging maksimum 40 kW itu cuma butuh 20 menit aja dari 30 ke 80. Dan ini bisa jadi power bank berjalan atau V2L, vehicle to load. Jadi kalau kalian misalkan mau camping, mau menanak nasi, atau mau ngapain, mau itu catok-catok rambut, itu bisa juga gitu loh. Jadi tangkinya ada dua, ini untuk ngecharge, yang sebelah kiri untuk tangki BBM-nya gitu loh. Sekitar 60 liter. Dan pada saat dipencet lock ini ya, ini bisa buka bagasi dari sini aja teman-teman, buka 2 kali. Pencet 2 kali nggak sih? Atau tak pencet dan tahan doang? Oh, pencet dan tahan doang rupanya. Kita cek keempat pintu lainnya. Kalau misalkan masih seamless kayak gitu berarti masih terkunci. Jadi kepake buat kalian kalau misalkan istirahat di rest area, duduk-duduk dulu di sini, nggak ada khawatir ada orang menyelinap ke keempat pintu lainnya. Dan ini joknya kalian bisa lipat ke depan jadi rata. Tuh, cukup rata. Dan biasa ya, kalau mobil-mobil hybrid listrik kayak gini biasanya tuh nggak dikasih ban serep. Coba kita intip ya. Ini untuk yang si motor-motor listriknya baterainya letaknya ada di sebelah sini. Jadi kalau baterainya tuh sekitar 18 kW, nah untuk tangki BBM-nya sekitar 57 liter, dan kalau kita lihat di sini itu minimum harus pakai oktan 92. Jadi dari tampak belakang sini, mobil ini sebenarnya SUV banget gitu loh. Patut banget pertimbangan buat kalian yang memang lagi cari SUV 3 baris tapi pengen yang hybrid, atau bisa dipakai buat mobil keluarga juga. Kunci kita kantongin aja. Kalau buat masuk tinggal pencet tombol gini aja teman-teman, dia langsung ngebuka. Lalu untuk hidupin mobilnya kita nggak perlu pencet-pencet tombol, injek rem gini aja dia otomatis langsung hidup semua. Terus saya mau demo ini ya. Hello Cherry. Hello. Open sunroof. Okay. Sebenarnya kita agak susah nih bikin videonya. Kenapa? Karena pintunya kebuka. Tapi tadi kalau pintunya pas nutup dit, itu bisa terbuka dengan sempurna gitu loh ya kan. Tuh bisa ngebuka. Cuman karena saya lagi shootnya ini masih agak panas, saya tutup dulu ya untuk sunroofnya aja, tapi tirainya aja nanti kita buka nih, jadi biar terang gitu loh ya kan. Nah ini salah satu yang disuka sama orang-orang Indonesia, mobil itu harus ada panoramic sunroof. Kita buka untuk dari ininya aja, tirainya aja. Jadi ada 2 tombol yang harus pencet. Yang belakang ini untuk buka sunroofnya, ini hanya untuk buka tirainya aja gitu loh. Posisi duduknya gimana? Tadi mungkin teman-teman nggak, pada saat saya buka pintu dia tuh mundur, ya kan tuh mundur. Pada saat kita tutup dia akan kembali ke setelan. Terus di sini itu pedal gasnya tuh organ type, jadi kaki kita nggak gantung. Tentunya nggak usah khawatir karena sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control, jadi kalian berkendara tuh nggak gampang capek. Dan kalau mobil depan pelan dia akan ikut pelan. Gue udah pernah test race waktu itu di daerah Peak sih, dan cukup nyaman sih. Bahkan mobil ini tuh kadang-kadang bisa ngelawan Innova Zenix Hybrid. Joknya tuh bahannya kayak gini, ini kayak Alcantara ya, kayak gini ya. Terus di sini teman-teman perhatiin nggak? Ini juga semuanya serba soft touch. Oh ini plastik keras, ini soft touch.
Ini plastik keras. Terus di sebelah sini, ini juga subtouch, udah ada head-up display. Terus kayak layarnya di sini gede banget. Dia sudah pakai prosesor Snapdragon, meter clusternya juga. Terus di sini kayak masih teleskopik biasa. Nah, jarak kepalanya cukup oke. Tapi saya suka loh dengan panoramis harus segede gini itu ngebantu banget bikin kabin tuh terasa lapang dan luas. Dan di sini beberapa tombol juga masih ada di sini. Jadi kayak ini shortcut untuk AC, untuk defogger depan, defogger belakang. Ini untuk AC auto. Terus ini ada mode apa? Oh, ini pengaturan untuk EV sama HEV-nya. Jadi mobil ini kalau saya baca-baca itu bisa jalan dengan full EV itu bisa sekitar 90 km. Nanti setelah 90 km nanti baterainya itu biasanya habis mungkin sekitar 25%, dia akan berubah jadi mode HEV. Ini ada hazard dan ini mode-mode berkendaranya nih itu. Normal mode. Normal, eco. Normal mode. Oke, eco, normal, sport aja kayak gitu. Sport mode. Dan ini sudah dilengkapi dengan wireless charger yang ada ventilasinya. Ini gue tuh di pinggir jalan banget ya sebenarnya reviewnya. Kita dengerin ya suara di jalan. Kita taruh di sebelah sini. Ya di sini lah ya, orang dengerin tuh biasa kupingnya di sebelah sini. Kita tutup dan dengerin suara speakernya. Bagus nggak? Ini menarik. Jadi kalau dibikin private share ini tuh speakernya tuh di sini. Ini menarik banget. Jadi mungkin biar orang mungkin nggak suka atau nggak pengen terganggu sama suara musik bisa pakai private share kayak gini. Ini menarik banget. Bahkan kemarin gue ngobrol sama teman-teman yang kan kemarin gue media test itu sama teman-teman media. Dia sudah cobain yang Cherry Tiggo yang 8 biasanya sama ini, menurut dia ini lebih kedap. Gue setuju sih. Dan tadi speaker Sony-nya menurut gue cukup oke. Tapi karena mungkin ini kali ya, sebenarnya dengan adanya panoramik ini tuh bikin nggak kedap, tau guys. Sebenarnya kalau pengen kedap tuh kalian beli mobil yang nggak ada sunroofnya. Tapi di mana-mana sekarang kan orang butuh banget sunroof ya. Butuh buat apa sih sebenarnya? Buat kepuasan hati gitu kali ya. Ini agak unik nih. Biasanya kalau gue ngecas pakai casing ini tuh panas banget ya. Jujur ya, meskipun gue pribadi jarang banget pakai wireless charger. Mobil gue nggak punya soalnya. Ini maksimum 50 watt, berarti fast charging. Ini ada ventilasinya gitu, jadi nggak panas. Tuh ini iPhone 14 Pro Max, bukan mau pamer tapi mau ngasih tahu aja. Dan ini segede yang S24, ini pas banget. Wah, jadi handphonenya nggak berantakan. Ini ada ventilasi AC letaknya sebelah sini. Dan ini tablet ya, bisa dibilang ya. Head unitnya kayak tablet segede gaban. Terus kayak di sini ada shortcut. Ini apa nih? Tuh, coba kita lihat ya. Oh, tidak diputar. Pencet-pencet lagi black. Terus menunya ke back lagi, dia bakal menu kayak gini. Ini Maps, sudah dilengkapi dengan Maps. Ini Maps-nya dari si Cherry-nya ya, bukan dari saya ya. Ini ada SPKLU. Wih, ini mana lagi nih? Oke, ini ada info-info kayak gini. 2D kayak gini-gini. Oke, terus ini apa? Ini yang tadi gue bilang, seat heating, seat ventilasi, set message. Ini banyak nih. Kalau misalkan set message di sini, kalian bisa pilih nih. Tapi hanya kiri depan sayang. Padahal yang butuh pijat tuh sebenarnya driver. Cat Paw, Cross Relief. Oke lah ya. Terus nggak ada orangnya, apa yang dipijat sih? Matiin aja udah. Ini di bangku saya kepanasan. Terus di sini pencet home. Ini apa lagi pencet? Oh, ini menunya. Navi, audio, phone, setting, galeri. Saya mau ngasih lihat ini loh guys. Jadi dia sudah dilengkapi dengan kamera yang menurut gue bening banget. Ini spesial dari mobil Cherry, mobil Cina tuh kayak gini. Terus coba lihat ya, ini pintunya sebelah kanan. Ketika saya buka, dia ikutan ngebuka. Wow, iya kan? Terus kita bisa pilih. Contoh, ini tadi kita matiin ya. Bisa ngeliat dari sini tuh.
Ini sih plat nomor kelihatan tuh, ada tulisan Honda juga kelihatan kan. Ini dari bagian belakang kayak ini. Ini spesial mobil Cina. Android Auto, Apple CarPlay juga sudah wireless. Ini setting-setting mobilnya. Ini banyak banget ya. Dia ada quick control ya. Kalau misalkan kalian lagi berkendara, ini bisa dipilih nggak sih? Nggak bisa ya guys. Oh, jadi di sini. Jadi ketika kalian nyetir, kalian butuh settingan cepat-cepat, tinggal pencet kayak gini. Karena jujur aja nggak semua orang itu senang gitu loh ngutang-atik di sini. Orang tuh butuh banget yang tombol fisik. Nah, ini PR-nya sih. Kalian butuh adaptasi aja. Central locking, tailgate, rear view. Ini juga bisa dirubah nggak ya kira-kira? Oke, bisa dipencet-pencet kayak gini. Nah, ini ada light, new energy. Drive-nya Eco, normal, sport. Power modenya HEV, EV atau EV plus. Ini mirip dengan Jiku yang pernah gue test drive ke Bali waktu itu. Nah, ini pengaturan dari si safety sense ini banyak banget, nggak bakal habis kalau gue jelasin. Head up display-nya kalian bisa atur sesuai kebutuhan. Ini vehicle setting-nya juga ada di sini tuh. Banyak loh, display, connect, sound, voice, ini voice command-nya, sistem. Kalau kalian lebih suka pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Nah, ini layout-nya dari tampilan interface-nya udah cukup oke sih. Ini resolusinya cukup tajam banget, dan pada saat kalian lihat ya tuh, ya kan, ini smooth banget loh dengan prosesornya yang Snapdragon. Ini smooth banget, anti nge-lag. Nah, di sini ada mode berkendara. Ini nggak semuanya tuh ditampilin atau dipencet-pencet situ. Jadi bisa di sini kalian berkendara bisa sambil santai, tinggal putar-putar. Normal mode. Eco, normal, Sport sport. mode. Iya, cuman suaranya menurut gua agak ganggu sih. Bisa dimatiin nggak ya? Nanti kalian bisa tanya sama Mbak Riri deh. Terus ini ada hazard. Terus ini kalian bisa rubah dari mode EV ke HEV. Kalau pas lagi jalan gitu ya. Tuh, berubah. Eco mode. Terus di sini ada shortcut AC, automatic. Terus ini defogger depan, defogger belakang, tempat cup holder. Dan yang menarik di sini konsolnya. Nah, di sini tuh ada blower AC. Memang belum ada kulkas ya teman-teman. Tapi setidaknya kalau kalian taruh minuman bakal dingin karena kena ventilasi AC-nya. Mobilnya tuh bakal semakin mewah, tau nggak apa, berkat apa ya, kayak di sini ya. Ini kan tadi saya sempat info kan, sempat singgung, ini sudah kayak bahannya kayak Bluedroo Alcantara kayak ini. Nyebutnya apa sih bahannya tuh, Bluedroo atau Alcantara ya kayak gini ya? Ini Bluedroo nggak sih? Terus ini ada kayak wooden panel, ini soft touch. Terus nih ambience light-nya kalian bisa rubah, warnanya banyak banget, ngikutin sesuai mood kalian. Bahkan kalian juga bisa ngikutin musik rhythm gitu kan. Terus kita geser ke bagian setir. Setirnya di bagian bawah sini tuh rata. Di sini tombolnya itu dia tuh kayak dibalik mika gitu loh. Jadi kelihatan eksklusif. Dan kalau teman-teman ngeh, di sini tuh kayak ada sensor yang bakal ngebaca kalau misalkan kitanya tuh ngantuk apa, dia ada alarmnya. Nah, di sini ini ada tuas wipernya belakang maupun depan, letaknya ada di sebelah sini. Tuas persneling letaknya sebelah sini, kalian butuh terbiasa aja. Ini agak nggak biasa ya. Biasanya lampu kan di sebelah sini. Ini lampunya letaknya sebelah sini nih. Nah, ini kalian benar-benar butuh terbiasa aja. Meter clusternya ya cukup gede ya. Di situ informasinya cukup lengkap. Jadi ada jam, suhu luar, EV mode apa enggak, remnya nyala apa enggak. Terus di sini kalian bisa lihat-lihat menunya, after reset dan segala macam. Ini TPMS, tire pressure monitoring. Terus ini ada informasi, karena saya lagi nyambung tadi sama itu ya. Jadi mapsnya tadi saya buka kan. Tuh ada informasi electric power driver. Terus 12 km per liter, karena ini mobilnya harus jalan dulu. Tapi klaimnya gue rasa mobil ini pasti bisa di atas 20 km per liter sih. Dan di sebelah kiri itu ada informasi range BBM tinggal berapa dan baterainya tinggal berapa persen. Dan kalau teman-teman lihat di situ ekonya ketika saya rubah eco Normal mode. Sport. Eco mode. Nah, Normal mode. kalau teman perhatiin di bagian sebelah sini, ini EV-nya berubah ya, EV atau HEV, tergantung dari pencet tombol yang di sebelah sini. Mobil ini memiliki dimensi panjang kan sekitar 4,7, wheelbase-nya sekitar 2,7. Itu memang mirip-mirip dengan Xenix juga gitu loh kan. Ini duduknya khas mobil-mobil China tuh, kata nggak Pak? Lapang. Ini lapang banget, tinggi saya bukan 177 kayak Om Fitra, tinggi saya 163. Ini lapang banget ya, jarak kepala juga cukup oke. Terus di sini ada blower AC yang kalian bisa geser-geser, jadi nggak perlu rebutan. Kemarin gue ke Bali itu, si Chery G7 itu dia nggak bisa dirubah ininya, nggak bisa dipisah. Ini bisa di kiri kanan. Ini penting banget kalau perjalanan jauh. Port USB Type C, tempat buat simpan handphone. Di sini ada seat back pocket juga. Nah,
Ini headrestnya menurut gua agak cukup gede sih buat ngalangin pandangan, dan jendelanya juga memang nggak terlalu gede-gede banget. Tapi plusnya adalah kalau kalian bawa keluarga anak-anak sebenarnya ini bakal lebih safety karena kacanya kecil. Jadi amit-amit kalau terjadi accident ini bakal melindungi. Sebenarnya kayak gitu kan. Di sini kalau kalian ngas juga ada hook, terus ada di sini. Tadi mungkin saya lupa mention. Jadi safety beltnya bisa di-adjust kalau kalian ketinggian, ada airbag sampai pilar-pilar. Jadi lebih safety juga. Airbag total lah ada berapa? Ada 10 loh, ada 10. Ini ada hand grip, terus ini lampu-lampu sudah LED. Di sini kalian juga bisa lihat ada armrest yang bisa berfungsi jadi cup holder. Headrestnya ada 3. Terus ini bisa diatur nggak sih? Ini buat sandaran kepala nih nyaman banget loh. Nyaman nih, nyaman. Terus ISOFIX tentunya sudah ada. Masuk ke baris ketiga, jadi mobil ini bisa di sliding tentunya joknya tuh. Jadi 40-60. Ini kita geser kayak gini. Wah, pasti nanti ada yang ledekin. Kok masuk dari baris ke baris kanan sih itu? Ya terserah saya dong. Nggak, kebetulan saya di sini biar nggak ribet aja. Nah, di sini agak PR nih, teman-teman biar lihat. Duduk baris ketiga, sebenarnya ini tadi udah nggak saya bikin paling mundur banget. Ini nggak gue bikin paling mundur, tapi itu sudah cukup lega sebenarnya. Ini pas segini. Jarak kepala masih ada sekitar 4 ruas jari. Terus di sini tuh nggak ada cup holder. Ini lampu-lampu LED. Terus di sini juga nggak ada blower AC. Bener-bener AC-nya tuh kita bener-bener ngandelin dari sebelah. Ini blower AC bukan ya? Ini blower AC bukan ya, Dit ya? Bukan ya? Nggak ada ya? Ini bukan blower AC. Jadi blower AC bener-bener ngandelin dari depan. Ini tempat cup holder. Safety belt ada. Jadi ini bisa buat penumpang 2 orang. Port USB gue cari dulu ya. Oh, ada di sebelah sini. Power outlet 12 volt. Ya kan kayak gitu. 12 volt. Ya, terus ya ini pas banget. Jadi mungkin salah satu kekurangannya ini dibandingin sama si Zenix Hybrid adalah kalau Zenix kan mungkin masih ada AC di sebelah sini, tapi mobil ini juga banyak kelebihannya. Tadi beberapa saya sebutin diantaranya. Kayak misalkan dia ini lebih banyak kayak kenyamanan dari kayak alat pijatnya, terus kursinya, bahkan kameranya itu udah bukan 360 lagi tapi 540. Apalagi ini sudah plug-in hybrid, jadi memang jadi salah satu plug-in hybrid paling murah se-Indonesia. Itu bukan omong kosong karena kemarin tuh tadi gue pikir Jayco yang paling murah. Nah, sekarang diambil alih sama si Chery 38 CSH, itu jadi varian plug-in hybrid paling murah di Indonesia. Mbak Riri, ini ada pertanyaan titipan dari teman-teman nih ya. Ya. Jadi kemarin kan bikin heboh nih harganya ya, di bawah 500 juta. Ini jangan-jangan harganya berubah lagi. Sebenarnya memang sudah habis ya Mas Teguh. Tapi kalau misalnya memang Bapak atau Ibu mau harga promo yang kemarin itu, boleh nanti info Riri aja. Ada nomor telepon Riri di bawah sini. Terus kasih alasan kenapa harus ambil Chery 38 CSH. Jadi ini pertama, ini adalah mobil plug-in hybrid 3 baris dengan harga termurah se-Indonesia. ADAS-nya lengkap, Yes. joknya kulit, sudah panoramic sunroof. Dan yang paling penting nih, 1 liter bisa menempuh jarak 76 km Mas Teguh. Oke, saya jelasin soal itu ya. Jadi sebenarnya gini, dalam uji tes tuh sekitar 120 km, itu benar-benar cuma ngabisin 1 liter. Jadi setelah dihitung pro rate jadi 76 km. Dan kalau kepake keluar kota tuh lebih fleksibel. Jadi mungkin luar kota belum tentu ada SPKLU segala macam kan. Jadi ini kayak pas banget. Dan bahkan ini digadang-gadang tuh bisa jadi saingan sama Zenix Hybrid. Kalian setuju nggak? Tapi kalau buat teman-teman yang masih ragu, harus apa nih Mbak? Harus test drive dulu. Harus test drive, boleh nanti kalau mau test drive, mau pemesanan, Riri bisa datang ke rumah Bapak atau Ibu langsung, atau Bapak Ibu boleh juga datang ke dealer Chery Pusaka yang di Bekasi, nanti janjian ketemu sama Riri. Boleh hubungin nanti Riri nomor di bawah ini. Ya, Bekasi ini memang menarik banget ya, lumayan panas sebenarnya ya. Panas. Jadi itu mungkin salah satu yang bikin mobil listrik itu pada laku. Kenapa? Ketika ngadem ya Mbak, itu mobilnya kan nggak geter, jadi itu tenang, senyap gitu loh ya. Next, pengen dibuatin video apa? Tinggal komen aja, jangan lupa subscribe. Terus barangkali teman-teman yang suka komen-komen saya nggak balas, itu kadang ke-skip teman-teman. Follow Instagram saya aja @teguh.co sama IG-nya Mbak Riri. Itu kalau DM tuh lebih mudah kebaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.